lagi shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin saudara. Karena saya tahu bahwa berkatnya selalu dilimpahkan atas saudara dan saya yang mengasihi dia. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini Bapak Ibu. Tundukkan kepala, satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan yang sudah Kau jadikan atas setiap kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau hari ini Tuhan, kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Datanglah tempat ini, bekerjalah. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya atas kami pagi siang hari ini ya Bapa. Terus urapi kami Tuhan Yesus. Ubahkan setiap hati kami. Karena kami tahu hanya Kau yang sanggup mengubahkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh sambil mengingat kebaikan Tuhan, katakan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari katakan dari hatimu saudara, buat Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia.
bersama-sama jemaat katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, yes. Kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari angkat dua tanganmu saudara, nyatakan kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari ingat kebaikan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur atas kasih setia Tuhan. Oh, kasih Tuhan, terima kasih. Oh.
bisa melihat pintu yang terbuka. Kalau mungkin hari ini kami masih ada dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya jalan-Mu ada di atas jalan setiap kami. Pikiran-Mu melebihi pikiran kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu dan percaya bahwa waktunya Tuhan selalu tepat. Waktunya Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Karena itu kami taruh percaya kami hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk masa depan kami. Untuk mengawali tahun 2025 ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau penulis hidup kami. Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Thank you Jesus. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya. Sebab ku percaya, kuasa-Mu terlebih. Di setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami angkat dua tangan kami, tanda kami berserah kepada-Mu Tuhan. Tanda kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Oh ya, amin. Kuasa-Mu terlebih. Yes, kuasa-Mu terlebih.
kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kau ada di tempat ini, Kau siap untuk memberkati setiap kami. Kau siap untuk mencurahkan sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Karena itu kami mau terus sanjung namamu, kami terus memujimu, menyembahmu. Karena hanya Kau yang layak untuk dipuji. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang bersukacita katakan amin. Come on. Saya percaya kita semua sudah menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan sepanjang hidup kita saudara. Hari ini kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, sukacita dan kasih-Nya yang begitu besar atas setiap kita. Come on. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh ya, sekali lagi saudara, angkat suara, katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Dengan iman hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupan sejak Kau hadir. Amin. Dalam hatiku Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Come on say, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Come on. Sekarang jemaat sendiri, saya mau dengar. Katakan, oh betapa, come on. Betapa dalamnya, betapa besarnya hidupku di. Come on. Sekali lagi saudara. Betapa dalamnya, oh betapa dalam. Saya percaya orang yang sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan pasti akan all out buat Tuhan, amin saudara. Come on jemaat, katakan sempurnalah dengan iman. Sempurnalah. Kau perhatikanku. Come on, everybody sing. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Come on sama-sama. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh yes, sekali lagi saudara, katakan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Suarakan haleluya. Sungguh indah jika kita hidup di dalam Tuhan, amin saudara. Karena itu kita mau terus besarkan namanya, tinggikan namanya yang kudus. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung.
saudara bersama dengan kita. Karena itu saudara, kita tidak perlu takut. Haleluya. Come on. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Come on. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi melayani. Mari angkat dua tanganmu saudara, katakan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus Allah perkasa. Boleh saudara sama-sama katakan, perkasa. Haleluya. Seberapa banyak saudara di tempat ini menikmati kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. BSD Church, boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Kami memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Come on say, let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, say, let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, say, I'm praising the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I praise when I'm feeling, when I praise when I don't. Come on everybody sing. I praise cause I know you're still in control. I praise is the midnight, it's more than a sound. I praise is the shout that's bleed Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Semuanya, oh my, sama-sama semuanya. Praise the Lord. Oh my, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Everybody sing. Praise the Lord, oh my soul. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Saudara yang bersuka cita boleh serukan. Sama-sama semuanya. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Come on. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Everybody sing. Sekali lagi serukan. Praise the Lord.
quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I? Everybody say, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, say. Let everything tell us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, everybody. Let everything tell us praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Sorak-sorak bagi Allah kita. Lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sungguh kami berharap sepenuhnya hidup kami bersamamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Lagi katakan, di dalam kelemahanku sungguh sempurna kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari dengan iman ku katakan, yang membelah laut. Kami percaya Tuhan, kami mau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami di tempat ini. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati.
Seberapa banyak saudara di tempat ini yang percaya apapun keadaanmu hari ini Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Engkau yang percaya boleh buka tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Mari dengan iman katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, yang percaya betul bahwa Yesus Kristus masih melakukan mujizat yang ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semua karena mujizat Tuhan yang senantiasa Kau limpahkan dalam hidup kami. Pembuktian, setiap pembuktian dari kasih dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Pertolongan demi pertolongan yang luar biasa yang bahkan dunia gak bisa berikan dalam hidup kami. Kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami melakukan bagian kami yang terbaik seperti Maria melakukan bagian yang terbaik di hadapan Tuhan. Buka hati kami dan fokuskan pikiran kami sepenuhnya kepada firman-Mu dan isi hati-Mu Tuhan. Ajar setiap kami, tempa setiap kami, didik setiap kami Tuhan. Bila setiap firman Tuhan itu benar-benar bisa mengubahkan cara pandang kami dan hati kami. Sehingga hidup kami semakin lama menjadi semakin serupa dengan siapa yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu setiap kami, Engkau sumber segala hikmat. Angkat keterbatasan kami, mampukan setiap kami untuk bisa menyerap firman Tuhan. Dan jadikan firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya pulang di tempat ini kami berbeda daripada waktu kami masuk di tempat ini. Dalam nama Yesus semua yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali kalau kali kedua saya boleh ada di tempat ini di gereja ini. Kali ini saya tidak sendirian, saya bisa ditemani oleh mantan terindah saya. Mantan terindah itu harus jadi istri atau harus jadi suami, betul ya? Itu baru benar mantan terindah. Kalau mantan terindah nggak jadi apa-apa, berarti kita gagal move on. Nah ya, tapi saya boleh hadir, saya bersyukur boleh hadir dengan istri saya. Beliau ini adalah superwoman di rumah kami. Karena seperti Bapak Ibu saudara tahu bahwa kami dianugerahi dan dititipi oleh Tuhan 5 orang anak. Jadi anak kami 5 saudara, nggak usah kaget ya. Tadi ada yang kaget itu 5, gitu. Hari gini kita gitu ya. Yang paling besar usia 24 tahun sudah kerja di Jakarta juga, laki-laki. Lalu yang nomor 2 laki-laki usia 22 tahun, yang nomor 3 perempuan usia 21 tahun, yang nomor 4 itu usia kan sampai lupa no, saking banyaknya kan. Usia berapa?
16 tahun ya, 16 tahun, yang paling kecil usia 15 tahun ya. 15 tahun. Ya, itulah jemaat mula-mula yang Tuhan percayakan dalam pelayanan saya dan istri saya ya. 5 anak, 5 karakter yang berbeda, dan ternyata mengurus jiwa-jiwa ya, mengurus jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan itu enggak semudah mengurus sebuah perusahaan ternyata ya. Kalau perusahaan itu lebih mudah ternyata karena ada aturan, regulasi, ada SOP yang sudah jelas ditetapkan. Tapi kalau bicara jiwa ini harus pakai hikmat, harus pakai kasih, harus pakai kesabaran yang ekstra, harus pakai extra grace dalam kehidupan kami. Termasuk kami juga dipercayakan jemaat yang ada di Kota Semarang itu juga harus ya mengurus dan mengelola semuanya itu dengan extra grace daripada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak juga akan bisa gitu ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah kebenaran yang sederhana aja sebagai pengingat dalam kehidupan pribadi kita. Kita tahu kita belum masuk di bulan yang kedua, hampir masuk di bulan yang kedua daripada tahun yang baru, tahun 2025. Dan sebelum masuk tahun baru pun bahkan ada banyak orang-orang yang datang, keluarga-keluarga yang datang kepada saya dan istri saya. Mereka menceritakan bagaimana pergumulan hidup mereka yang belum selesai dari tahun 2024 dan mereka harus masuk di tahun yang baru. Dan mereka masuk di tahun yang baru 2025 ini dengan banyak pertanyaan dan ketakutan dan kekhawatiran gitu loh. Kenapa? Karena yang dulu aja urusannya belum beres ya. Gimana nanti masuk tahun 2005, pasti 2025 pasti ada masalahnya sendiri. Ya pasti ada masalah, karena kita selama masih hidup pasti ada masalah, setuju? Ya kan? Selalu ada masalah. Bukan berarti kita nih jadi anak Tuhan terus kita kebal masalah, enggak. Pasti ada masalah, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang lebih besar dari masalah yang ada. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percaya itu Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang ajaib, dan saya percaya sekali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang lebih besar dari setiap pergumulan yang boleh ada dalam kehidupan pribadi kita. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak mereka. Bagaimana nanti, apa yang akan terjadi? Lalu ada yang ngomong, saya hari ini udah mentok deh pokoknya, nggak tahu. Kalau besok bisa ngelewatin tahun baru aja, puji Tuhan yang luar biasa banget. Udah mentok, udah usaha ini, usaha itu, tapi nggak tahu. Akhirnya banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, masuk di tahun yang baru bukan dengan sukacita tapi dengan stres, depresi, kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mempengaruhi kinerja kehidupan mereka juga. Nah, ini ada satu doa yang bagus sekali saudara, tapi dari doa ini kita bisa pelajari ternyata ada 3 hal yang harus jadi pondasi dalam kehidupan pribadi kita untuk kita semakin kuat menghadapi apapun yang terjadi di sekitar kita. Yang tertulis di 3 Yohanes pasal yang pertama, ini doa sebetulnya, tapi dari doa ini kita bisa melihat 3 hal inilah yang harusnya kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga kita dipersiapkan Tuhan untuk boleh kuat menghadapi apapun tantangan dan pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kita. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, ini sebuah doa, sebuah harapan yang diucapkan, dan ini baik sekali. Tapi coba kita lihat dari doa ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Katakan saya, segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, perhatikan baik-baik. Ini doanya seperti ini. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yuk lanjut ayat yang selanjutnya. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, dari ayat 2 sampai ayat yang keempat ini kita bisa melihat ternyata kalau kita rindu supaya kehidupan kita akan tetap baik-baik saja di tengah situasi yang tidak semakin baik, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik juga. Yang pertama coba kita lihat bersama-sama di sini ya, bahwa di sini katakan di ayat yang kedua, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama apa? Seperti jiwamu baik-baik saja. Keadaan baik dan sehat ini bicara tentang apa? Jasmani, betul nggak?
tubuh kan sehat ya, jasmani. Bicara tentang area jasmani kita yang sehat, yang baik-baik saja. Ketika kita sehat, otomatis kita bisa kerja, betul nggak? Setuju? Ketika tubuh kita sehat, kita punya kesehatan, maka kita bisa berkarya, setuju? Kita bisa punya kepandaian kayak apapun, tapi kalau sakit-sakitan juga nggak bisa menghasilkan sesuatu, setuju? Artinya ini bicara tentang area jasmani kita. Ternyata kesehatan dan baiknya area jasmani kita itu sangat dipengaruhi dari satu hal. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Jadi ternyata begini, mana dulu yang harus lebih baik? Jiwa dulu atau jasmani dulu? Jiwa dulu. Karena firman Tuhan berkata sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain pada waktu jiwa kita sehat, jiwa kita baik-baik saja, maka otomatis jasmani kita pasti sehat. Amin. Jasmani kita pasti sehat. Ketika kita sehat kita bisa berkarya. Ketika kita sehat kita bisa bekerja. Ketika kita sehat kita bisa melakukan hal-hal dalam kehidupan pribadi kita dengan maksimal. Tapi akarnya, awalnya jiwanya dulu harus beres. Jiwanya dulu harus sehat. Amin. Jadi urutan yang pertama bukan jasmani dulu. Kita jujur ya, dibalik apalagi semenjak pasca COVID yang lalu, kita terlalu sibuk memperhatikan jasmani kita. Which is good, itu baik. Olahraga itu harus, betul lah. Minum vitamin itu harus, enggak masalah. Jaga makanan itu harus, puji Tuhan, ya. Apalagi kalau semakin bertambahnya usia kita harus bijak, betul nggak? Ya kan? Bukan masalah apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita memakannya itu yang penting yang harus kita perhatikan, betul nggak? Iya toh? Saya usia udah 53, mau 54, kalau udah nggak jaga kesehatan, nggak jaga makan maksudnya, nggak jaga makan, repot juga. Saya memperlakukan tubuh saya yang usianya sudah 50 ke atas, ya kan? Seperti memperlakukan seperti pada waktu saya masih usia belasan tahun. Makan seenaknya gitu kan ya, nggak benar juga. Suka-suka aja, duren makan duren, hajar aja duren. Saya berkata duren nggak baik, duren baik, baik banget justru ya, luar biasa. Itu buah pengetahuan baik dan buruk buat saya. Kenapa? Karena saya ada hipertensi. Artinya begini, kalau saya nggak jaga baik-baik, saya nggak kendalikan diri ketika ada duren di hadapan saya, artinya akan buruk buat saya. Betul lah. Nah, seringkali kita terjebak terlalu fokus untuk mengelola jasmani begitu rupa. Mendandani jasmani begitu rupa. Ibu-ibu setuju nggak kalau bahwa kita ini pasti suka nggak suka, siap nggak siap akan mengalami kemerosotan, betul lah? Laki-laki juga begitu kan? Betul? Makanya kan ada anti-aging, ada perawatan, betul lah? Ada botox, ada apa lagi? Macam-macam lah. Betul? Kenapa? Karena kita berusaha supaya keadaan yang merosot ini, supaya paling tidak kita bisa tunda dulu gitu loh. Nah kan? Tapi kita nggak bisa pungkiri, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dan kita terlalu sibuk mendandani yang kelihatan. Jasmaninya kita dandani, kita investasi hebat, habis-habisan di area jasmani kita, which is good, itu enggak salah, betul ibu-ibu kalau ngerawat tubuh harus wajib, enggak masalah. Perawatan itu baik, kalau memang bisa perawatan enggak masalah, betul lah. Tapi ternyata bukan itu yang harus kita dandani, karena di sini katakan begini, supaya kita sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, berarti yang harus kita jadi perhatian kita sekarang fokusnya bukan ke jasmaninya dulu yang diberesin, tapi area jiwa kita harus diberesin dulu. Setuju? Area kejiwaan kita harus diberesin dulu. Didandanin dulu. Nah coba kita lihat lanjut. Itu yang kedua kan, jadi yang pertama jasmani urutannya, yang ketiga maksudnya, yang ketiga jasmani, yang kedua adalah jiwa, lalu yang pertama urutannya apa? Ya rohani udah pasti. Karena di sini katakan begini, sebab aku bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam apa?
kebenaran, artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya berarti mereka ini adalah pribadi-pribadi yang memperhatikan area spiritual mereka, area rohani mereka, mendandani kerohanian mereka. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa menjadi pelaku firman Tuhan kalau mereka nggak mempelajari firman Tuhan, setuju? Betul nggak? Apa yang mau bisa kita kerjakan kalau kita nggak belajar dulu apa yang harus kita kerjakan? Nah, kan? Jadi ternyata kunci untuk kita bisa kuat menghadapi situasi yang tidak semakin baik, sederhana aja kok. Perkuat area rohani kita, jaga itu, lalu setelah itu perkuat juga jiwa kita, jasmani kita akan ikutin kok. Pasti dengan sendiri akan baik-baik saja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang pertama kali yang harus kita menjadi perhatian kita, fokus kita adalah spiritual kita. Setuju? Spiritual kita. Everything is spiritual. Amin. Amin. Segala sesuatu dalam hidup kita itu rohani. Seringkali kita berpikir hal-hal yang rohani, tindakan yang rohani, yang kita kategorikan rohani adalah pada waktu hari Minggu kita ada di mimbar ini, kita lagi khotbah, kita lagi nyanyi, kita lagi main musik, lagi ngapain? Pelayanan. Itu rohani kita pikir. Terus besok pada waktu kita kerja di kantor kita, ketemu bos kita yang ngeselin, ketemu teman-teman kita, sahabat kita, teman kantor kita yang juga kukwai, antiknya luar biasa, aneh kelakuannya, kita berpikir itu bukan tindakan rohani, itu sekuler. Ya kan, orang Kristen kan suka ada istilah itu kan, rohani dan sekuler, suka dipisah-pisahin gitu loh. Ya kan? Suka dipisah, kalau kerja di kantor itu sekuler. Tapi kalau di gereja itu rohani. Siapa bilang? Enggak. Everything is spiritual. Dalam hidup kita apapun yang kita kerjakan di ranah apapun, di bidang apapun itu adalah spiritual. Kenapa? Karena kita percaya betul apapun yang kita kerjakan itu adalah dari Tuhan. Setuju? Kita bisa kerja itu karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa bekerja. Kita buka toko karena apa? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa merintis toko dan bisa bekerja dan bisa berjualan lewat toko itu. Kita jualan produk-produk kita. Kenapa? Karena Tuhan kasih kemampuan, kasih talenta dalam hidup kita untuk kita bisa memproduksi sesuatu dan akhirnya kita jual dan menghasilkan. Betul nggak? Dari siapa talentanya? Dari Tuhan. Dari siapa hikmatnya? Dari Tuhan. Dari siapa kepandaiannya? Dari Tuhan. Ketika kita jadi suami dari seorang istri aja ya, seorang istri, itu rohani. Amin. Itu rohani. Kenapa? Karena kita percaya bahwa istri kita itu dari Tuhan kan. Bukan karena saya suka, saya berusaha, saya PDKT, saya berjuang, akhirnya saya dapat. Enggak, dari Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan mau berjuang kayak apapun kita, enggak akan dapat, betul gak? Enggak akan jadi kok. Saya pernah melayani pasangan yang sudah konseling akhir premarital bersama dengan kami. Sudah terakhir, udah final, keluarganya udah saya kumpulin, calon besan saya kumpulin. Kami kalau melakukan metode premarital enggak cuman pasangannya aja yang dikonselingin, enggak. Tapi calon besan juga kami kumpulin. Saya ingat saya ajak makan bersama-sama, saya juga kasih pengertian pada mereka. Karena mereka supaya siap, harus siap untuk menghadapi hidup yang baru, masa yang baru, musim yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika anak mereka nikah, mereka udah gak boleh in-charge lebih dalam lagi, mereka udah gak boleh menjadi orang ketiga di dalam kehidupan keluarga mereka harus punya keberanian, kesiapan untuk melepaskan anak-anak mereka. Jadi ini harus dikasih pengertian dari awal kan. Saya undang mereka juga nih, calon mertua sama calon besan ya, kumpul, ngobrol supaya mereka tangkap gitu loh. Udah final. Undangan udah kesebar semua, tinggal jalan dah. Batal. Last minute batal. Kurang apa kan? Kalau Tuhan gak izinkan, ya kan? Ya gak akan pernah terjadi. Jadi kalau hari ini renungkan baik-baik. Kalau kita bisa kerja, mau ngeselin apapun bos kita. Tapi kalau kita bisa kerja, di luar sana ada banyak orang yang sedang mengais-ngais pekerjaan. Walaupun mungkin mereka lebih pintar dari kita, lebih hebat dari kita. Tapi kalau kita bisa kerja, itu dari Tuhan. Amin. Itu dari Tuhan. Karena Tuhan izinkan kesempatan dan berikan kesempatan pada kita untuk kita bisa kerja. Itu pemberian Tuhan, itu anugerah daripada Tuhan.
So berarti kita gini loh, tangkap gini. Oh berarti pekerjaanku di kantorku yang ngeselin ini, bosku yang kukuai ini, berarti ini adalah pekerjaan bukan sekuler, pekerjaan rohani. Iya dong. Kenapa? Karena dari Tuhan yang adalah roh. Berarti everything is spiritual. Ketika saya jadi suami, itu tanggung jawab. Itu sebuah kehormatan, sebuah status yang bukan sekuler, tapi rohani. Karena istri saya adalah dari Tuhan. Karena suami kita itu dari Tuhan. Amin. Jadi orang tua, anak-anak kita itu dari Tuhan. Amin. So everything is spiritual. Tangkap pesannya begini. Kalau semua dalam hidup kita itu adalah dari Tuhan dan itulah spiritual, berarti kita harus bisa menghadapinya, menjalaninya dengan melipatkan Tuhan. Setuju? Setuju? Kita harus menomorsatukan Tuhan, melipatkan Tuhan. Karena everything is spiritual. Makanya sepandai-pandai apapun kita, sehebat-hebat apapun kita pasti akan mentok. Betul gak? Pasti akan mentok. Ada mentok-mentoknya dan akhirnya kita bingung kudu ngapain lagi ya. Udah ujung-ujungnya baru datang sama Tuhan. Tapi akan lebih baik pada waktu sebelum kita mentok. Tapi kita lipatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Amin. Karena kita menomorsatukan Tuhan di atas segala sesuatunya. Maka di sini katakan gini, bagiku ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Artinya mereka menjadi pelaku firman Tuhan, mendahulukan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga jiwanya sehat. Ketika mereka melakukan firman Tuhan, jiwanya sehat. Dan ketika jiwanya sehat, otomatis jasmaninya terpelihara. Amin. Nah ini jangan dibalik-balik. Paulus kasih contoh sama kita, kurang masalah apa, kurang pergumulan apa ketika Paulus melayani Tuhan. Masalahnya banyak banget ya. Makanya Paulus mengakui hal ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Dia ngakuin ada keterbatasan, merosot kok. Paulus tuh hebat banget kan, dampaknya luar biasa banget, dia menginspirasi banget. Tapi dia ngakuin seniat-niatnya dia, semangat-semangatnya dia, ada kemerosotan. Semakin merosot, namun perhatikan baik-baik, ini kuncinya ternyata. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari apa? Sehari ke sehari. Perhatikan baik-baik. Dibaharui bukan momen-momen tertentu aja pas KKR, enggak. Tapi diperbarui dari hari ke sehari. Ini bicara tentang apa sih? Konsisten. Amin. Ini bicara tentang konsisten. Enggak cuman angot-angotan tau ya angot-angotan ya. Enggak cuman pas inget aja pas lagi euforia tertentu, lagi kumpul sama teman-teman gereja, semangatnya luar biasa. Enggak seperti itu. Jangan jadi orang Kristen Coca-Cola atau ya. Ngejos di depan habis itu melempem, enggak gitu. Tapi dari hari ke sehari, ini bicara tentang daily life. Ini jadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah pola, jadi pattern dalam hidup kita. Sebuah pola itu terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan dan kebiasaan harus ada yang namanya disiplin. Ada konsisten di situ. Jadi Paulus sadar merosot loh. Ngadepin tantangannya pergumulan itu beratnya luar biasa. Difitnah, di penjara, ya kan? Banyak lah, you name it lah, masalah-masalah apa, pergumulan apa. Dan akhirnya dia ngakuin, secara jasmani gak bisa. Makanya kuncinya satu, kami memperbaharui manusia batinnya. Ini area spiritual kan, area spiritual. Nanti ketika kita lakukan hal itu, ini yang terjadi nih, ini keren banget nih. Yang ke-17, sebab penderitaan apa? Bantu saya. Penderitaan apa? Sok renungkan baik-baik. Kelak. Saya ajak kita untuk renungin ya, gini nih. Di mana-mana yang namanya penderitaan berat atau ringan. Berat, betul gak? Iya dong, penderitaan.
menderita itu pasti beratnya luar biasa. Betul gak? Masalah mungkin bisa ringan, ada kategorinya kan. Tapi kalau menderita itu mah lahir batin istilahnya begitu. Berat, betul gak? Berat. Tapi kenapa Paulus kok berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, yang sedang dihadapin. Kenapa penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh Paulus bisa dianggap itu sebuah penderitaan atau masalah yang kecil dan ringan. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia punya kunci memperbaharui manusia batinnya dari hari ke sehari. Amin. Dia fokus di area spiritualnya. Dia fokus di area kerohaniannya. Dia bangun kehidupan rohani lebih lagi. Lebih lagi bersama dengan Tuhan. Ternyata itu yang bisa membuat dan kita menganggap bahwa ternyata apapun tantangan, mau segede apapun tantangannya, kita tahu, kita percaya karena kita berjalan bersama dengan Yesus, pasti kita bisa lalui. Amin. Mau sebesar apapun Goliat yang ada di hadapan kita tahu karena kita bersama dengan Yesus, kita pasti akan menang. Amin. Tapi kuncinya kita harus memperbaharui area spiritual kita dari hari manusia batin ke sehari. Makanya dia bisa berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan baik-baik, ini juga kunci. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, area spiritual, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. So jangan dibalik, kita seringkali kita fokus untuk mengumpulkan, kita fokus untuk mengembangkan, kita fokus untuk mencapai yang kelihatan. Kita lupa semuanya ini fana. Nggak kekal. Sehingga ketika ada masalah, ada pergumulan terjadi, tiba-tiba baru kita datang sama Tuhan. Kita lupa bahwa ternyata sebetulnya kita harus kuatin dulu di area spiritual kita dong. Ya kan? Makanya Paulus berkata, kita nggak memperhatikan yang kelihatan, tapi kita memperhatikan yang nggak kelihatan. Kita bangun kehidupan rohani kita lebih lagi. Makanya benar ya, dalam pelayanan Paulus itu dia selalu punya semangat yang luar biasa, sekalipun ada kemerosotan terjadi, ada antusias yang luar biasa, setuju? Ya kan? Luar biasa loh pelayanan Paulus itu. Antusias. By the way, kita tahu ya antusias itu akar katanya dari apa ya? Entheos. Entheos itu dua kata, en plus theos. Theos itu Tuhan, en itu di dalam. Orang dunia pun ngakuin loh, ternyata kekuatan kita tidak bisa didapatkan di luar Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Entheos, antusias. Makanya Paulus mau tantangan kayak apapun dia antusias. Paulus mau tantangan kayak apa, pergumulan apapun dia tetap jalan melayani Tuhan. Enggak semangat, patah semangat, enggak ada dalam kamusnya. Dia antusias karena entheos di dalam Tuhan. Itu kuncinya. Dia terus bangun manusia rohaninya. Amin. Jadi sumber kekuatan hidup kita bukan tergantung daripada kekuatan fisik kita, setuju? Bukan dari kepandaian, kapasitas, kekayaan, talenta, enggak. Tapi kualitas kekudusan kita yang dibangun lewat kehidupan rohani kita. Amin. Firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jangan dibalik, jangan rajani yang imamat, enggak, bukan seperti itu. Tapi imamat yang rajani, hierarkinya, urutan yang udah jelas. Area keimamatan kita, area kerohanian kita harus kita dahulukan, nomor satukan, baru setelah itu kita fokusin urusan rajaninya kita. Kita sering kali kita balik, kita berusaha untuk mensejahterakan kehidupan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, pelayanan kita. Enggak salah, itu baik, itu tanggung jawab namanya. Kita fokus untuk area rajani kita semakin kuat, semakin hebat, semakin baik. Enggak salah, itu bagus. Tapi jangan dinomorsatukan. Yang nomor satu harusnya area keimamatan kita. Karena kita dipanggil imamat yang rajani. Bukan raja yang imamat, enggak. Tapi kita harus fokus di area kerohanian kita lebih lagi dari sebelumnya. Maka area kerajaan kita
pasti akan diberkati, pasti akan ngikutin, pasti akan berkembang, pasti akan kuat. Amin. Jadi jangan dibalik-balik gitu loh. So, bagaimana cara kita mempertahankan area rohani kita? Simpel. Yesus kasih contoh yang luar biasa. Yesus kan Tuhan ya. Dia pun kasih teladan buat kita. Dia tuh inspirator yang luar biasa. Yang pertama, perkuat mesbah doa kita. Setuju? Simple. Oh, kita tahu lah, kita harus berdoa. Oh ya. Tapi permasalahannya, doa yang seperti apa yang kita doakan? Doa seperti bagaimana yang kita bangun dalam hidup kita sebagai orang percaya? Di sini ada doa morning prayer, apa namanya istilahnya? Nah, banyak apa yang ikut Pak? Oh iya, puji Tuhan. Mungkin capek Pak, semalam banyak kerja, belum beres kerjaannya, susah tidur, jadi capek. By the way, sebelum saya lebih lanjut, siapa di sini yang punya masalah atau mungkin bahkan ini dianggap bukan masalah, sulit tidur? Pak, saya kalau tidur tuh di atas jam 12 Pak. Ada yang ngomong begini, kamu baru di atas jam 12, saya jam 3 loh, malah bangga. Kok dibanggain sih? Pengen tahu ternyata begini loh. Indikasi awal daripada orang dinyatakan mulai masuk level stres. Simple kok, ciri-cirinya apa? Sulit tidur. Sulit tidur. Saya ini berguru masalah tidur sama istri saya. Istri saya ini punya anugerah pelor. Nempel, molor. Gampang banget tidur. Ya, dia gampang banget. Dan buat saya itu anugerah. Kenapa? Karena saya ini dulu termasuk sulit tidur gitu loh. Dia tuh gampang, mau di mana saja, kapan saja, didiemin sebentar aja pasti hilang. Gak ada yang ngajak ngobrol, hilang dia pasti. Dia bisa tidur di Starbucks waktu itu karena kita belum bisa check-in dan saya minta early check-in, gak bisa, hotelnya maksa tetap harus jam 2. Dia bisa tidur di Starbucks 3 jam lebih. Orang sibuk kayak pun ramai, cuek aja dia pokoknya tidur, kayak berasa rumah sendiri. Mampu dia begitu, saya gak bisa. Ya kan? Satu posisi 3 jam lebih loh. Bangun-bangun apa? Seger. Deep sleep aku yang ngorok gak? Enggak. Gampang banget ya. Pesawat naik boarding, begitu duduk pasang seat belt, abis itu selesai pasang seat belt, udah hilang. Belum take off pesawatnya, dia udah take off duluan. Gampang banget ya. Karunia, kita ini kan banyak keliling ya, banyak keliling kota, kadang naik kereta, naik pesawat, badan setir mobil sendiri, dia gampang banget. Kadang-kadang kita sampai jam 12 malam baru masuk check-in. Pernah kita check-in hotel tuh jam 12 malam. Karena apa? Dari seharian dari kita tiba di kota itu, anak rohani kita, ketemu paps, ini ketemu, wow, semua ketemu. Dari makan siang, kopi sore, makan malam, terus akhirnya baru masuk hotel jam 12 malam. Besoknya jam 7 pagi kita khotbah, pelayanan. Itu seharian pelayanan, habis itu pulang, terus harus pulang langsung ke kota Semarang waktu itu. Naik kereta yang paling malam, jam 10:30 ya, 10:30 malam. Capek, tapi saya gak bisa tidur. Tapi dia, gampang banget loh. Dari hotel menuju ke Gambir, hilang. Begitu sampai masuk di kereta, hilang langsung. Gampang banget, anugerah buat dia. Satu kali saya nanya sama dia, gampang banget sih kamu tidur di mana-mana bisa tidur. Pesawatnya belum take off, kamu udah take off duluan. Terus dia jawabnya sederhana aja, ya ngapain kamu gak tidur, yang nyetir pesawat kan bukan kamu. Iya kan? Yang nyetir pesawat kan bukan kamu, kenapa gak tidur, kenapa harus mikirin pesawatnya terbang. Ya udah, bisa tidur aja. Ternyata tidur itu anugerah. Tapi satu hal yang saya pelajari dari dia ngajarin saya begini, kamu jangan jadi orang percaya aja. Tapi jadilah orang percaya yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Betul lah? Ya kan? Saya ini kadang suka pikir, gimana nanti bisa terbang apa enggak ada. Kadang-kadang terlalu banyak hal-hal yang dipikirin tapi yang enggak penting, enggak perlu dipikirin gitu loh. Sampai akhirnya sulit tidur. Nah ternyata betul indikasi ciri-ciri awal daripada orang dinyatakan mulai stres, masuk dalam tahap stres itu adalah sulit tidur. Makanya bangun mesbah yang terbaik itu, ya, yang terbaik lah ya, itu pagi hari, early in the morning, itu bagus.
Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan yang sulit untuk bisa doa pagi? Karena sulit tidur. Kenapa sulit tidur? Jujur, stres. Ya Pak ya. Coba kita lihat tuh. Ini menarik nih. Kejadian 1. Kejadian 1. Ayat yang kelima. Ini penciptaan ya, ini masa penciptaan. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah apa? Petang dan jadilah pagi. Petang dulu kan, petang itu kan malam ya. Terus jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadi petang menuju pagi baru jadi sesuatu yang baru, hari yang pertama. Loncat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan 8. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit ya, jadi langit ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ketika di dunia ini hari kedua ada langit, ternyata diciptakan sama Tuhan itu bukan dari pagi sampai petang, tapi dari petang sampai pagi. Kalau manusia yang normal kerjanya dari pagi sampai, ya dong itu normal. Kecuali kalau shift malam ya, jaga malam itu beda. Tapi yang normal jam kerja manusia yang efektif, yang maksimal itu dari pagi sampai petang. Betul lah ya kan? Itu kita kerja maksimal tuh. Tapi ternyata cara kerja atau jam kerjanya Tuhan yang paling maksimal itu justru pada waktu kita istirahat. Dari petang sampai pagi. Makanya ada ayat lain yang berkata nih, yang seperti ini. Dia memberikan kepada kita anak-anak yang dikasihnya pada waktu kita tidur. Dia memberkati kita pada waktu kita tidur. Permasalahannya waktunya kita tidur, waktu kita istirahat, kenapa enggak tidur? Ya kan? Ya tidur aja. Kenapa? Karena kita hanya cukup menjadi orang percaya, tapi yang enggak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi orang percaya itu gampang kok, tapi jadi orang percaya yang mempercayakan hidupnya, mempercayakan usahanya, mempercayakan keluarganya, mempercayakan pelayanannya kepada Tuhan. Itu kadang-kadang kita masih suka, orang Jawa bilang masih suka gondelin gitu. Tuhan aku serahkan masalahku tapi masih mikirin. Tuhan aku serahkan pergumulanku tapi masih ngulik. Sebetulnya begini, serahkan ya udah percayakan sama Tuhan, amin. Tuhan akan lakukan dengan caranya Tuhan, percaya kalau Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Ini iman. Mazmur 37 ayat 5 katakan serahkan hidupmu percaya kepadanya, maka ia bertindak. Seringkali kita udah serahin sama Tuhan, tapi kita masih mikir kapan tindakan Tuhan. Gak usah dipikir kapan tindakan Tuhan. Yang penting kita serahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Bukan dibalik, seringkali kita minta tindakan Tuhan dulu terjadi, baru kita mau berserah dan percaya. Enggak seperti itu hukumnya. Tapi jadilah orang percaya yang mau percaya dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya, usaha pekerjaannya. Tuhan kalau masalahku hari ini belum selesai, aku percaya Tuhan akan selesaikan dengan cara yang ajaib. Aku serahkan masalahku, yang penting aku sudah kerjakan, lakukan bagianku yang terbaik. Selanjutnya aku serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan lakukan bagian yang terbaik. Habis itu apa? Tidur aja udah. Ngapain pusing? Ya kan? Makanya besok paginya kita bisa punya kesegaran baru dan kita bisa membangun mesbah doa kita lebih baik lagi. Makanya seringkali kita punya kesulitan untuk kita bisa bangun mesbah doa di pagi hari. Kenapa? Ya karena kita terlalu sibuk memikirkan yang gak perlu dipikirkan di petang hari. Waktunya istirahat, enggak istirahat. Waktunya nggak mikirin masalah, dipikirin terus. Waktunya harusnya Tuhan bekerja maksimal untuk menyediakan jalan keluar yang terbaik buat masalah kita. Tapi justru kita ulik dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Yang nggak heran stres. Pelayanan pagi-pagi telat. Pelayanan pagi-pagi muka kuyu, mata panda. Di sini nggak ada begini, semua pelayan Tuhannya ini apa? Pagi-pagi on time semua, before time mahan. Nih kan, melayani pagi juga sambil ngantuk. Kenapa? Karena kemarin gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Karena mikirin masalah yang belum selesai. Percayalah,
cepat atau lambat, Tuhan Yesus nggak pernah terlambat. Amin. Dia punya cara yang ajaib. Makanya yang permasalahannya yang harus kita biasakan, budayakan adalah perkuat mesbah doa kita. Markus pasal yang pertama ini yang dilakukan oleh Yesus. Ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Perhatikan baik, waktu hari masih gelap, pagi-pagi benar. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ternyata gini loh, kunci kekuatan kita untuk bisa menghadapi hari yang baru bukan pada waktu di malam hari, siang hari enggak, tapi di pagi-pagi benar. Pada waktu lainnya istirahat, kita bangun mesbah doa kita. Nah makanya iblis berusaha untuk menipu, memutarbalikkan, kita dibuat tidak mampu untuk bisa bangun mesbah di pagi hari. Kenapa? Karena kita terlalu capek mikirin masalah kita yang sebetulnya gak perlu kita pikirin. Serahin aja sama Tuhan di petang hari. Amin. Kenapa? Karena dari petang, jadilah petang, dan jadilah pagi. Jadi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Jangan ambil bagian yang bukan bagiannya kita. Nggak usah sok-sok mampu mengerjakan apa yang harusnya Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi hari ini, ntar malam semuanya sepakat suami istri, tidur bareng-bareng. Amin, nggak ada yang melek lagi. Mari kita tidur bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Rest in God, bukan rest in peace ya, itu lewat berarti. Rest in God. Firman Tuhan Mazmur 23 ini keren banget. Ia menyediakan hidangan di depan musuh-musuh kita, setuju? Ya. Mazmur 23. Bagaimana mungkin kalau di depan ada musuh tapi kita disuruh makan? Aneh kan? Disediakan hidangan. Di bahasa Inggrisnya tulisan 6 course dinner, 6 macam makan malam. Kayak ciakju, kalau kita kondangan di table itu ciakju lama bener kan selesainya. Kenapa? Karena satu lama gitu loh. Kita bisa sampai 3 jam gitu loh, cuman untuk datang ke kondangan. Beda kalau standing party, cepat prosesnya, betul. Tapi ini kan satu-satu, itu kan 6 macam soalnya. Bayangin, kalau satu macam aja 15-30 menit, beri berapa lama itu. Nah seperti itu, jadi Tuhan menyiapkan kita hidangan 6 macam seperti hidangan pesta di depan musuh kita. Bayangkan logikanya bagaimana mungkin kalau di depan ada musuh kita bisa nikmatin, betul gak? Gak mungkin dong. Kan tapi Tuhan malah nyuruh gini, kalau di depan ada musuh bicara pergumulan, musuh bicara permasalahan, tantangan yang terjadi, sebesar apapun musuhmu, sebanyak apapun musuhmu, tenang, nikmatin berkat yang aku sediakan, nikmatin 6 jenis makan yang Tuhan sediakan, 6 course dinner yang Tuhan sediakan, nikmatin pelan-pelan, ucap syukur sama Tuhan, lakukan bagianmu yang bisa kamu lakukan, selanjutnya yang gak bisa kamu lakukan, jangan lakukan, paksakan, dan paksakan untuk lakukan. Ini bicara tentang apa sih? Karena Tuhan sedang berkata kepada kita, Tuhan sendiri yang berperang untuk musuh-musuh kita. Amin. Tuhan sediakan selesaikan masalah dari setiap pergumulan hidup kita. Tapi kuncinya kita tetap lakukan bagian kita yang terbaik. Setelah nggak bisa mentok, jangan dipaksain terus. Serahkan kepada Tuhan. Jadi orang percaya yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amin. Oh tenang hidup kita. Aman hidup kita. Amin. Nah makanya ayo sama-sama kita belajar untuk kita bisa terus mengisi kerohanian kita lebih lagi dari sebelumnya. Ini seperti kayak kita di recharge. Ada satu peristiwa ketika Yesus memisahkan diri naik ke bukit, turun dari bukit, nyusul murid-muridnya. Murid-muridnya kaget, hantu katanya. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena Yesus turun penuh dengan kemuliaan Allah. Full of gloriness. Amin. Dicas, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah itulah yang menjadi pengertian kita bahwa ternyata kekuatan kita cuma satu. Ketika mesbah kita semakin kuat, dan semakin kuat. Amin. Rohani kita kuat, jiwa kita kuat, sehat. Kalau jiwa sehat, jasmani pasti ngikutin. Jadi jangan dibalik ya, jangan fokus sama jasmani. Jiwa kita lupa, ada banyak orang NPD sekarang. Tahu NPD ya? Ada banyak orang-orang yang sepertinya baik-baik saja, tapi ternyata dalamnya sakit. Enggak, tapi untuk kita bisa kuat dan baik jiwanya, rohani kita pun juga harus sehat dan kuat. Amin. Apapun masalah yang ada, pasti kita akan dimampukan untuk melewatinya. Bukan karena kita hebat,
Tapi karena Tuhan membuktikan kasih dan kuasa yang luar biasa atas hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur buat apa yang boleh kami baca, kami dengar. Kami percaya Tuhan, apapun tantangan yang terjadi 2025 ini sekalipun mungkin berat secara manusia. Tapi karena kami tidak fokus untuk mendandani manusia kami tidak fokus mendandani jasmani kami, tapi kami mau untuk memfokuskan lebih lagi area spiritual kami, area rohani kami lebih dan lebih dari sebelumnya. Kami tahu Tuhan itulah sumber kekuatan kami. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang luar biasa yang melampaui segala kekuatan yang ada di dunia ini. Ketika dunia dia berkata tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin. Tapi kami percaya di dalam Tuhan pasti mungkin. Ada jawaban yang pasti, ada kekuatan yang ekstra, yang luar biasa. Ada extra grace daripada Tuhan yang senantiasa melimpah dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk kami dimampukan menghadapi apapun pergumulan yang ada. Sehingga kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan gentar dengan keadaan, yang kalah dengan keadaan. Tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang menang dan mengatasi setiap keadaan yang ada. Karena kami percaya kami tidak berjalan sendirian. Karena Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus berkati jemaat Tuhan, yang terbaik kepada surga boleh terjadi atas kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you all, keep winning. Haleluya, boleh kasih tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Edwin, serta istri yang sudah hadir tempat ini memberkati kita lewat firman-Nya, dan saya percaya kita semua diberkati, amin saudara. Yang berkati boleh katakan amin. Ya, itu dia saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini hari ini. Bolehkah mengangkat tanganmu Bapak Ibu Saudara? Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Baiklah, semuanya jemaat setia BSD Church ya. Saudara, untuk jiwa-jiwa itu tanggung jawab saudara dan saya. Maka dari itu, next week saudara, 1 jiwa buat Tuhan. Amin saudara. Katakan kanan kirimu, 1 jiwa buat Tuhan. Come on, 1 jiwa buat Tuhan. Sampai semua kursi ini penuh saudara. Amin saudara. Haleluya. Baik, kita akan melihat pengumuman, menyaksikan pengumuman. Saya mempersilahkan untuk multimedia. There's no good. I'm chasing fire when I'm running after you. You got me something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Ya, ini diberkati, lambaikan tangan. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu siang hari ini. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Siang hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji dan menyembah serta meninggikan nama-Mu. Kami juga boleh menerima firman-Mu yang telah ditaburkan siang hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh selalu percaya dan mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberkati gereja ini Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan kami. Kami ingin mengembalikan persepuluhan kami Tuhan. Biarlah kiranya boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Boleh berguna Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Yang terbaik kami ingin berikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, jemaat dan pelayan Tuhan yang siap memberi yang terbaik. Mari sama-sama kita katakan
Amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat jempol katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Atas nama pengembalaan di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada ibadah yang kedua pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu bisa hadir kembali hari Minggu yang akan datang untuk kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Bawa rekan, tangga, saudara yang mungkin mereka sudah lama tidak beribadah, ataupun mungkin mereka yang belum punya tempat ibadah yang menetap, ajak mereka hadir untuk kita sama-sama memenuhi kursi-kursi yang masih kosong di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, jadi ibadah pada hari Minggu yang akan datang disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan ada pembagian angpau Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, yang kedua Bapak Ibu Saudara, BSD Church mengadakan perjalanan rohani BSD Church Holy Land yang akan diadakan pada tanggal 23 Desember 2025 sampai 2 Januari 2026. Jadi kepada Bapak Ibu Saudara yang berminat untuk ikut dalam rombongan ini bisa mendaftar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendaftar Februari, jadi sampai akhir Februari ini ada diskon 150 US dollar. Bapak Ibu Saudara, sekarang kuotanya terbatas Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang sudah untuk 25 pendaftar pertama itu dapat diskon 150 dolar dan sudah mendaftar 15 orang. Jadi tinggal sisa seat 10 orang untuk yang diskon ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kalau Bapak Ibu Saudara berminat silahkan mendaftar kepada Ibu Lian. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pastor Edwin dan Ibu yang sudah melayani kita pada hari ini. Kiranya Tuhan akan pakai Bapak dalam pelayanan dimanapun berada, dalam keluarga Tuhan akan pakai lebih lagi. Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dengan pujian penyembahan pada hari ini. Kita percaya setiap apa yang kita lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sejak kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami percaya kehadiran kami di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Karena kami tahu di tempat ini kami menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang sungguh berkuasa, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang datang dengan lapar dan haus. Tuhan akan puaskan mereka Tuhan. Ada mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang kekurangan Tuhan yang akan mencukupkan Bapa.
Setiap punya pergumulan, beban dan berat Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Selain Tuhan kami juga berdoa biar Tuhan akan memberkati. Mereka mungkin sedang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Dan kami percaya setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, dia tidak pernah dikecewakan. Pada siang hari juga kami berdoa bagi hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Hamba-Mu Pastor Edwin Tuhan, bersama Ibu Tuhan yang sudah melayani kami sepanjang 2 ibadah ini Tuhan. Tuhan akan berkati hamba-Mu. Dimanapun hamba berada, Tuhan akan pakai lebih lagi. Biar Tuhan akan pakai adalah segala kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Para hamba-hamba-Mu yang melayani praise and worship, main musik, soundman Tuhan, usher Tuhan, para pendoa Tuhan berkati. Dimanapun mereka melayani Tuhan, biar setiap pelayanan mereka menjadi suatu pelayanan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati setiap persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan sulung, persembahan ucapan syukur. Tuhan yang juga akan membukakan tingkap-tingkap di langit bagi setiap yang setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan berkati juga yang mengelola keuangan ini Tuhan. Bila semua keuangan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk keperluan dan operasional ini, dengan Tuhan yang bekerja, Tuhan akan mencukupkan apa menjadi kebutuhan kami dalam operasional gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Bila bangsa Indonesia mengalami lawatan Tuhan, bangsa Indonesia mengalami kebangunan rohani yang besar Tuhan. Di kota ini, kota Tangerang dan sekitarnya, Jabodetabek, Indonesia secara keseluruhan, Tuhan memberkati. Biar Indonesia sungguh menjadi Indonesia yang memuliakan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan pulang, namun sebelum kami berpisah, Tuhan akan menyertai memberkati kami. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menyertaimu, yang memberkatimu, yang menjadikan kita umat Tuhan yang lebih pemenang. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Sanggup memberikan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerahmu beriku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerahmu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Berjalan bersamamu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu.